Bab ke-79. Sesuai dengan pesan dari Dava, Clara kini menemani Galena agar sahabatnya itu tidak merasa bosan di dalam tenda. Mereka bermain bersama Ano di depan tenda, sementara Bunda Ana mengawasi dengan lembut. Ano duduk di tanah dengan mobil-mobilannya, mendorongnya maju sambil bersuara. Bram! Bram! Dengan penuh semangat. Wah, Ano bawa mobil kemana nih? Ujar Clara dengan nada penasaran. Ano menghentikan mobilnya sejenak, lalu menjawab dengan cadel. Ke toko? Serunya penuh semangat. Oh, mau beli apa di toko? Tanya Galena sambil tersenyum. Ano berpikir sejenak, lalu wajahnya berbinar. Coki! Ucapnya riang. Coklat? Wah, enak. Tapi Ano bawa uang gak? Kata Clara menggoda. Ano mengerutkan kening, lalu menggalang cepat. Nggak ada. Ujar Ano polos. Galena tertawa lembut. Kalau nggak ada uang, gimana bayarnya? Kata Galena dengan nada lembut. Ano terdiam, lalu tiba-tiba berdiri dan berlari kecil ke arah Bunda Ana. Andia? Uang! Uang! Serunya sambil mengulurkan tangan mungilnya. Bunda Ana tersenyum dan menyerahkan beberapa koin ke tangan kecil Ano. Ini uangnya. Jangan lupa bayar ke kasir, ya. Ujar Bunda Ana dengan lembut. Ano kembali dengan langkah kecil dan penuh semangat, menggenggam koinnya erat. Ada duit. Mau coki? Ucapnya riang. Galena tersenyum lalu mengambil sebuah batu kecil dan meletakkannya di atas kotak yang mereka jadikan meja kasir. Nah, kasirnya di sini. Ano bayar dulu ya. Ujar Galena sambil menunjuk ke arah kasir. Ano dengan serius meletakkan koin di kotak, lalu langsung mengambil coklat imajiner di sebelahnya. Dah! Serunya puas. Clara dan Galena tertawa melihat tingkahnya, sementara Ano asyik pura-pura makan coklat dengan wajah senang. Sementara itu, di tempat lain, Dava tengah marah-marah kepada para calon pengurus OSIS baru. Mereka terlihat pasif dalam memberikan solusi, hanya mengandalkan ketua dan wakil yang sudah terpilih untuk berbicara. Hal ini membuat Dava semakin kesal, terlebih karena mereka sedang membahas minimnya partisipasi siswa dalam kegiatan sekolah. Dari tadi, hanya ketua dan wakil yang aktif berbicara, sementara anggota lainnya tetap diam. OSIS Angkatan Dava merasa tidak puas, terutama Dava sendiri. Ayo jawab. Jangan hanya mengandalkan ketua dan wakil kalian. Organisasi ini bukan cuma mereka yang menjalankan. Ucap Dava dengan nada tegas. Namun, para calon pengurus OSIS tetap diam, enggan berbicara. Kalau kalian gak ada yang mau bicara, acara ini nggak akan selesai. Timpal Siska, sekretaris OSIS, dengan nada serius. Dava semakin kesal dan melanjutkan. Gimana kita bisa menyerahkan jabatan ini begitu saja kalau penerusnya seperti kalian? Kita ini udah mau ujian, udah waktunya buat istirahat. Kalau begini terus, lebih baik pelantikan dibatalkan aja, kalau kalian memang nggak niat. Ucapannya yang pedas membuat suasana semakin tegang. Mendengar itu, para calon anggota OSIS mulai gelisah. Mereka saling berbisik, mencoba menyusun pendapat. Raka, yang biasanya cengengesan, kini tampak serius dan menatap mereka dengan tajam. Nggak usah bisik-bisik nyuruh sana-sini. Coba langsung speak up aja. Ujar Raka tegas. Akhirnya, seorang siswa laki-laki mengangkat tangannya dan berkata, Maaf, Kak, sebelumnya. Namun, sebelum ia sempat melanjutkan, Dava langsung memotong dengan tegas. Kamu lagi. Emang gak ada siswa lain yang bisa speak up? Ganti yang lain, jangan kamu terus. Ucapnya dengan nada kesal, membuat semua orang terdiam. Ayo dek, argumennya mana? Waktunya terbatas ini. Ujar anggota OSIS lainnya mulai memanasi keadaan. Jangan dim aja dek, argumen.
argumen. Ucap yang lainnya semakin memanasi. Setelah beberapa saat, seorang siswi perempuan mengangkat tangannya dan berbicara. Maaf, Kak. Menurut saya, kita bisa melakukan sosialisasi rutin untuk meningkatkan kesadaran pentingnya keterlibatan dalam kegiatan sekolah. Dava dan yang lainnya mulai mempertimbangkan jawabannya. Nah, ini yang kita tunggu. Kenapa nggak dari tadi? Biar cepat selesai. Ujar Raka dengan nada puas. Kemudian, Alvin melanjutkan diskusi. Selanjutnya, menurut kalian, solusi apa yang bisa dilakukan OSIS agar meningkatkan minat baca siswa, mengingat literasi saat ini semakin minim? Seorang siswa laki-laki kembali mengangkat tangannya dan menjawab. Maaf, Kak, sebelumnya. Kita bisa membuat pojok baca yang nyaman dan menarik di lingkungan sekolah. Misalnya, jika ditempatkan di luar ruangan, kita bisa membuatnya di area yang sejuk, seperti di bawah pohon rindang di selatan kantin. Terima kasih. Mendengar itu, Dava dan anggota OSIS lainnya saling berpandangan dan mengangguk-anggukan kepala, merasa puas dengan jawabannya. Bagus, jawabannya memuaskan. Ujar Dava. Selanjutnya, masalah bullying yang masih marak di kalangan remaja. Bagaimana kalian menanggapinya? Diskusi pun berlanjut, dan kali ini terjadi perdebatan antara OSIS Angkatan Dava dan para calon pengurus baru. Namun, setelah berbagai argumentasi dan pertukaran pendapat, akhirnya mereka menemukan solusi yang tepat. Hal ini membuat Dava merasa lebih puas, karena setidaknya para calon pengurus OSIS mulai menunjukkan keseriusan mereka. Siang hari pun tiba. Dava kembali ke tenda bersama teman-temannya dan anggota OSIS lainnya. Sesampainya di area camping, ia langsung menghampiri Galena yang sedang duduk mengobrol bersama Bunda Ana dan Clara, sembari mengawasi Ano yang bermain. Tanpa ragu, Dava duduk di samping Galena, lalu bersandar di bahunya dengan santai. Beberapa orang yang melihat mereka hanya bisa menatap dengan iri. Galena menoleh, tersenyum tipis, lalu mengelus kepala Dava dengan lembut. Capek? Tanyanya. Capek banget. Keluh Dava tanpa mengangkat kepalanya. Ngawasin doang kenapa capek? Galena heran. Heru yang mendengar itu langsung tertawa kecil. Tadi sempat marah-marah dia. Nah, kenapa marah-marah? Galena semakin bingung. Dava menghela napas panjang, lalu duduk tegak. Gimana nggak marah? Kualifikasi mereka buat gantiin kita buruk banget. Mereka cuma ngandelin ketua sama wakilnya. Yang lain kurang inisiatif. Matanya masih tampak kesal saat mengatakannya. Sabar, sabar. Ujar Galena menenangkan. Alih-alih menenangkan diri, Dava justru menarik Galena lebih dekat dan semakin dekat bersandar padanya. Sikapnya yang terang-terangan ini membuat beberapa perempuan yang melihat mereka semakin iri. Dava menunduk sedikit, lalu berbisik di dekat telinga Galena. Sayang, mau nen. Sontak, Galena langsung menatap Dava tajam. Jangan aneh-aneh, ada yang lain. Bisiknya dengan nada kesal. Dava hanya bisa terdiam setelah mendapat peringatan itu. Dengan malas, ia mengeluarkan ponselnya dan mulai bermain game. Sementara yang lain sibuk mengobrol, Dava dan Galena justru asyik dalam dunia mereka sendiri. Tiba-tiba, Galena menoleh ke arah Dava. Kak, aku mau mandi. Dava langsung menatapnya serius. Jangan dulu, sayang. Kamu masih sakit. Tapi aku gerah. Udah dari kemarin belum mandi. Rengek Galena dengan wajah cemberut. Dava menghela napas. Nanti malah makin drop. Tunggu aja sampai besok, ya. Tapi aku nggak betah. Gerah banget, Kak. Galena tetap bersikeras. Dava menatapnya penuh pertimbangan. Kalau kamu maksain mandi sekarang, nanti malah tambah sakit. Aku nggak mau kamu kenapa-kenapa. Galena mendengus pelan lalu memalingkan wajah,
diam tanpa membalas ucapan Dava. Dava main air terlebih dahulu bersama Clara, menikmati kesegaran air sungai. Beruntung, sungai sedang sepi, hanya ada mereka bertujuh di sana. Dava, yang sejak tadi mengawasi, segera menghampiri Galena dan mengingatkannya agar tidak berlama-lama bermain air. Sayang, jangan terlalu lama main air. Nanti kamu sakit lagi. Ucapnya lembut. Sebentar aja, Kak. Jarang-jarang bisa mandi di sungai kayak gini. Jawab Galena dengan wajah memelas. Dava menghela napas pasrah. Melihat wajah istrinya yang memohon, ia akhirnya mengizinkan Galena bermain air sebentar sebelum kembali ke teman-temannya yang duduk di pinggiran sungai. Sementara itu, Dava dan yang lain tampak seperti sedang mengawasi dua bidadari yang bermain air dengan ceria. Beberapa saat kemudian, Dava kembali memperingatkan Galena agar segera mandi. Dengan enggan, Galena akhirnya menurut dan masuk ke dalam bilik mandi bersama Clara. Sementara itu, kelima pemuda tetap berjaga di sekitar sungai, memastikan tidak ada yang berani mengintip. Tak lama setelahnya, Galena dan Clara selesai mandi. Mereka segera kembali ke tenda karena waktu makan siang telah tiba. Selain itu, Dava, Alvin, dan Raka harus kembali menyelesaikan tugas mereka, yaitu mendisiplinkan calon anggota OSIS baru agar tidak terlalu bergantung pada ketua dan wakilnya. Setelah makan siang, Galena menyempatkan diri untuk pumping terlebih dahulu agar Dava bisa minum dan menambah energinya. Setelah selesai, ia menyerahkan ASI itu kepada suaminya sebelum akhirnya rasa kantuk menyerangnya. Tanpa berpikir panjang, ia memilih untuk tidur di dalam tanda bersama Ano. Sebelum keluar tanda, Dava dengan lembut mengusap kepala Galena agar gadis itu cepat tertidur. Saat mengelus kepala istrinya, ia menyadari suhu tubuh Galena kembali menghangat, membuatnya menghela napas berat. Ia khawatir, dan sebelum kembali ke tugasnya, ia meminta Bunda Ana untuk mengecek kondisi Galena. Jika suhu tubuh gadis itu semakin meningkat, ia meminta agar Bunda Ana membantunya merawat Galena selama ia tidak ada di dekatnya. Di sisi lain, Clara dan para murid-murid bebas lainnya, mereka masih memiliki kegiatan yang sudah diatur oleh pihak OSIS dan Pramuka agar mereka tidak terlalu bosan hanya untuk meramaikannya saja. Dan sebenarnya Galena tadinya ingin ikut, tetapi Dava melarang Galena untuk ikut. Karena tubuhnya mulai terasa menggigil setelah mandi, ia pun akhirnya menuruti suaminya dan memilih untuk tetap beristirahat di dalam tanda.